Oke, baik Bapak Ibu semua, kita akan segera masuk ke sesi berikutnya, yaitu mengenai bagaimana cara kita membuat soal one base answer atau item development of one base answer question. Seperti sudah saya terangkan sebelum-sebelumnya juga bahwa menurut segitiga Miller, setiap level kompetensi ini memiliki berbagai metode assessment yang dapat kita gunakan dan pada level kognitif, yaitu di level knows dan knows how, kita dapat menggunakan soal dengan tipe MCQ atau multiple choice question, selain tipe essay, case presentation, dan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya multiple choice question ini ada dua bentuk, yaitu one base answer dan true false gitu ya. One base answer juga sebetulnya ada dua tipe, tipe A dan tipe R, atau tipe 1 dan tipe 2, tergantung nanti referensi yang akan Bapak Ibu gunakan. Namun kali ini kita hanya akan membahas one base answer yang tipe A atau tipe 1. Jadi one base answer question ini merupakan soal pilihan ganda tipe 1, di mana peserta ujian diminta memilih salah satu jawaban yang paling benar dari pilihan jawaban. Oleh karena itu, soal tipe ini memerlukan konteks berupa vignette, kasus, atau skenario klinis. Sebagai konsekuensinya, pilihan jawaban lain atau distraktor lain adalah pilihan yang kurang benar atau kurang tepat dan bukan jawaban yang mutlak salah gitu ya. Jadi mungkin benar pada konteks yang lain, tapi mungkin salah pada konteks yang ini. Jadi makanya pada tipe-tipe soal one based answer question kita memerlukan sekali konteks berupa vignette, kasus atau skenario klinis. Kemudian pada soal one base answer, sebaiknya sih menguji aspek yang penting bukan recall, lalu opsi jawaban harus homogen, dan harus memenuhi kaidah close the option rules. Nah, struktur soal one base answer itu adalah satu ada kasusnya atau ada vignette-nya, ada skenario-nya, lalu yang kedua ada pertanyaan atau lead in, kemudian ada 5 opsi jawaban, 4 distraktor, dan 1 jawaban benar. Pada pembuatan kasus, ada beberapa hal yang patut kita perhatikan, yaitu yang pertama fokus pada konsep yang penting saja. Jadi kita tidak cerita berpanjang-panjang begitu ya, hanya betul-betul fokus pada konsep-konsep yang penting yang membantu peserta ujian menjawab atau memilih jawaban yang paling benar. Kemudian memerlukan aplikasi pengetahuan, jadi memang betul-betul meminta peserta ujian menganalisis dari kasus klinisnya, tidak sekedar recall, memuat informasi penting, menghindari informasi yang berlebihan, jadi vignette juga sebaiknya jangan panjang-panjang gitu ya, walaupun tidak ada ketentuan harus berapa panjang, berapa alinea, berapa kata, tapi intinya adalah sebaiknya menghindari memberikan informasi yang tidak penting atau tidak berhubungan dengan cara memilih jawabannya. Lalu tidak menjebak, ini juga paling penting Bapak Ibu ya. Kemudian untuk lead in atau pertanyaan, ada 3 hal sebetulnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harus dalam bentuk pertanyaan langsung, itu ya, jadi tidak dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian tidak menggunakan frasa negatif seperti kecuali, yang bukan, tidak. Filosofinya karena kita ingin peserta ujian ini diuji untuk memilih mana yang paling benar dari beberapa opsi, bukan mana yang paling salah. Dan yang paling penting adalah lead in ini harus menyambung atau harus mengantarkan peserta uji nanti dapat menjawab dengan opsi yang tersedia. Untuk opsi atau pilihan jawaban ada beberapa prinsip, yaitu harus homogen. Homogen itu artinya harus sama ya. Misalnya kalau diagnosis itu diagnosis semua, kalau perasat perasat semua, pemilihan alat maka itu alat semua, pemeriksaan laboratorium maka itu hasil pemeriksaan laboratorium semua, dan sejenisnya. Jadi jangan misalnya opsi A-nya diagnosis, opsi B-nya terapi, opsi C-nya misalnya pemeriksaan penunjang. Jadi harus homogen, harus sama. Lalu menggunakan kalimat lugas, menghindari kata-kata istilah-istilah seperti biasanya, seringkali, selalu, tidak pernah, dan semuanya, karena kadang multitafsir atau memang biasanya sih kata-kata absolut seperti ini selalu tidak pernah, semuanya tidak pernah dipilih sebagai kunci jawaban.
Lalu singkat Bapak Ibu, jangan berpanjang-panjang, langsung saja menuju pada kata kuncinya. Dan ini yang paling penting, tidak ada lagi opsi bukan salah satu di atas atau betul semua Bapak Ibu ya. Itu juga bukan suatu hal yang baik karena mengurangi ya kesempatan peserta uji untuk diuji kemampuannya memilih di antara 5. Tapi kalau misalnya ada kata-kata seperti ini akan mengurangi value dari menjawab soalnya. Dan yang terakhir adalah tidak ambigu dan tidak multitafsir. Nah, sekarang kita berangkat ke vignette, cara membuat vignette. Jadi vignette itu adalah isinya bisa macam-macam Bapak Ibu, bukan hanya skenario klinis, tapi juga bisa merupakan masalah atau fenomena atau topik penelitian. Jadi tergantung nanti dengan kompetensi apa yang ingin Bapak Ibu uji terhadap peserta didiknya atau terhadap peserta ujiannya, maka vignette-nya itu dapat bermacam-macam. Dapat juga kita gunakan gambar, dapat kita gunakan grafik, dapat kita gunakan tabel. Jadi betul-betul merupakan suatu gambaran atau suatu konteks untuk nanti dianalisis gitu. Lalu sebaiknya esensial, sering dijumpai dan kadang-kadang memang bukan kadang-kadang ya, sebaiknya sih harus memang betul apa yang akan dihadapi peserta uji di lokasi bekerjanya nanti gitu. Jadi betul-betul masalah real yang nanti memang ada di lapangan. Jadi tidak kita mengarang-arang atau tidak kita mengada-ngada. Kemudian adalah sebaiknya satu soal itu adalah satu topik atau bahan ulasan atau bahkan satu tujuan pembelajaran spesifik begitu ya Bapak Ibu. Nah, mulai dari mana sih kita membuat vignette? Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu, saya sering sekali ditanyakan dengan buat yang mana dulu nih? Buat lead in dulu atau buat vignette dulu? Kalau menurut saya, kalau kita ingin menjaga kesinambungan dengan blueprint, maka kita cek dulu blueprintnya. Kita lihat kita dari blueprint ini kita mau bikin soal apa. Ini ranah kompetensi yang mana dan kompetensi apa. Dari situ nanti baru turun menjadi ide kita. Kita idenya mau tentang apa nih? Misalnya kompetensi yang ingin saya uji adalah misalnya kemampuan mahasiswa memilihkan jenis lensa pada gangguan gangguan penglihatan atau gangguan visus begitu ya. Maka ide saya adalah ketika settingnya di puskesmas, seorang anak datang dengan keluhan tidak bisa melihat papan tulis. Gitu. Lalu nanti kita mintakan, kita lead in-nya, kita minta peserta ujinya memilihkan mana dan ukuran jenis lensa yang paling tepat. Nah itu jadi dari kompetensinya dulu kita lihat, blueprint-nya dulu kita lihat, dari situ nanti baru kita cari ini idenya mau apa gitu. Dan dari ide ini kemudian turun jadi kalimat utama. Kalimat utama itu misalnya ini datangnya dengan apa kemana ya. Kita bilang saja dia seorang remaja usia sekolah misalnya 15 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan apa. Kemudian nanti ditambahkan nanti dengan kalimat-kalimat tambahan yang diperlukan oleh peserta uji nanti untuk mengeliminasi hipotesis yang lain, misalnya tidak dari riwayat trauma, misalnya atau sebelumnya tidak pernah memakai kacamata, atau kemudian ada faktor risiko, misalnya penderita suka nonton TV atau menggunakan laptop dari jarak dekat, misalnya seperti itu. Kemudian ditambahkan lagi dengan data dan informasi khusus dan data informasi kunci yang nanti akan menambahkan. Jadi harus mulai dari kompetensi, dari blueprint, kompetensi apa, kemudian topik dan idenya, nanti baru dikembangkan ke arah yang lebih lengkap lagi. Contohnya Bapak Ibu, misalnya topiknya adalah tentang farmasi klinik gitu ya. Kompetensinya adalah interaksi obat, maka ide saya adalah saya kayaknya ingin bertanya mengenai interaksi obat antikonvulsan, interaksi obat antikonvulsan di intensive care. Dengan setting situasi adalah interaksi obat yang terjadi pada pasien rawat inap. Ini adalah sketsa saya atau orat-oratan saya ketika akan membuat suatu soal. Jadinya seperti ini, karena ini farmasi klinik dan tadi yang kita uji adalah interaksi obat, maka seorang laki-laki berusia 60 tahun, penyandang epilepsi, sedang mendapatkan antikoagulan warfarin di ICU dan pasien mengkonsumsi fenobarbital untuk regimen antiepilepsi. Ini adalah contoh apakah nanti peserta uji dapat menganalisis sebetulnya interaksi obat antara antikoagulan dan antikonvulsan pada pasien ini. Contoh yang kedua tadi ya,
topiknya masih sama, farmasi klinik, kemudian kompetensinya adalah efek obat di SSP. Lalu idenya apa ya? Oke, kita akan menguji mengenai depresi SSP karena obat, settingnya masih di intensive care, dan setting situasinya adalah obat pre-anestetik dan SSP atau susunan saraf pusat. Jadinya seperti ini, seorang laki-laki berusia 40 tahun dengan gangguan liver sedang menunggu jadwal operasi, dokter memerlukan agen sedasi pre-anestesi yang tidak menyebabkan depresi susunan saraf pusat. Contoh berikutnya, misalnya idenya ini untuk mahasiswa sanitasi lingkungan. Topiknya adalah memahami pengertian, jenis, dan tanda-tanda lingkungan sehat. Kemampuan yang harus dikuasai antaranya adalah identifikasi lingkungan yang sehat, teknik memeriksa sanitasi lingkungan, identifikasi pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Maka idenya adalah pengelolaan air limbah rumah tangga dengan setting rumah tangga, dan setting situasinya adalah kunjungan untuk pemeriksaan status sanitasi lingkungan RT. Jadinya seperti ini Bapak Ibu, bahkan dengan satu ide yang sama kita bisa mengembangkan skenario berbeda ya. Jadi idenya tetap sama tentang sanitasi lingkungan dalam kunjungan, tapi kita bisa kembangkan lagi, misalnya yang satu adalah tersumbatnya pipa, yang satu lagi adalah memindahkan septic tank karena tempat yang lama akan digunakan sebagai kolam ikan. Jadi Bapak Ibu saya yakin sekali tentunya punya kemampuan untuk sangat fleksibel ya mengembangkan vignette ini dengan topik-topik yang sama. Jadi satu kompetensi atau satu topik ini Bapak Ibu bisa kembangkan menjadi beberapa vignette gitu. Nah, itu adalah contoh beberapa vignette Bapak Ibu. Ini satu lagi di antaranya. Misalnya pada terapis bicara, capaiannya adalah mampu mengidentifikasi jenis gangguan bicara, teknik pemeriksaan, dan pilihan pendekatan yang sesuai untuk kasus. Kemampuannya adalah perumusan jenis gangguan, pemilihan teknik intervensi yang tepat, pelaksanaan intervensi sesuai dengan standar, jenis alat bantu diperlukan, dan patofisiologi. Jadi gangguan ini ada 5 kemampuan yang harus dikuasai. Maka idenya adalah kita buat saja settingnya seorang wanita 50 tahun post-stroke yang mengalami gangguan bicara dan menelan dan datang ke klinik terapi bicara. Jadinya seperti ini, karena tadi ini nanti ingin kemampuannya banyak ya Bu, Bapak Ibu ya, satu vignette ini tentunya bisa ditanyakan dengan berbagai macam lead in tadi. Lead in-nya dikaitkan dengan kompetensinya. Jadi yang satu mungkin kita tanyakan apa jenis gangguan yang paling tepat, lalu bagaimana analisis prospek perbaikan yang paling tepat, kemudian bagaimana pemilihan teknik intervensi yang paling tepat atau apa teknik intervensi yang paling tepat, kemudian apa intervensi sesuai dengan standar, apa jenis bantu yang paling diperlukan, dan bagaimana patofisiologi yang paling mungkin menjadikan gangguan pada pasien ini. Jadi satu lead in bisa satu vignette bisa digunakan untuk berbagai lead in. Nah, jadi prinsip pengembangan vignette adalah dibuat berdasarkan ide, bukan hanya untuk sekedar memenuhi lead in dan opsi yang telah dibuat, kemudian menulis secara runut, mudah dipahami, menggunakan bahasa Indonesia yang efektif dan efisien, dan dapat menggunakan istilah asing jika belum ada padanan dalam bahasa Indonesia, namun harus dicetak miring. Prinsip pengembangannya hanya menuliskan yang terkait erat dengan kasus, tidak diisi dengan keterangan, data, dan informasi yang hanya untuk menjebak mahasiswa saja. Kemudian lead in dan opsi menyesuaikan dengan vignette dan bukan sebaliknya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk menghindari agar vignette tetap terpakai gitu. Dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah itu Bapak Ibu tentang vignette, kita akan lanjut ke lead in sekarang. Lead in itu sifatnya harus kalimat tanya, kalimat langsung, dan mengarahkan soal, menentukan aspek yang ingin diuji, lalu dalam frasa positif, bukan frasa negatif, dan dapat dijawab dengan opsi yang tersedia, hanya menuju satu jawaban, yaitu close the option rules tadi, Bapak Ibu ya. Ini contohnya, ada sebuah vignette, seorang perempuan berusia 19 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan pusing dan berputar sejak 1 jam yang lalu. Keluhan disertai mual dan muntah, ini dialami saat pasien dalam perjalanan dengan kereta api. Pasien mengeluhkan lemas dan berkeringat dingin. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dalam batas normal. Ini adalah lead in-nya, apakah terapi farmakologi yang paling tepat? Menggunakan kalimat tanya, tajam, bertanya terapi farmakologisnya gitu ya, dan menggunakan frasa yang positif, ringkas begitu ya.
Oke, kalau ini kita gunakan dengan close the option rules, ini pada peserta uji yang paham, ini adalah mabuk perjalanan, maka tanpa melihat opsi pun dia sudah tahu nih di analisis ini adalah, oh ini adalah suatu kondisi mabuk perjalanan. Yang ditanyakan adalah terapi farmakologi, bukan terapi perilaku, bukan pencegahan, bukan indikasi rawat inap, tapi terapi farmakologi. Maka pilihannya akan sangat jelas, bahkan sebelum dilihat opsinya pun sudah dapat dijawab. Nah, jadi lead-in ini adalah fungsinya untuk menjadi jembatan antara vignette untuk nanti ke opsi jawaban. Apa sih yang diharapkan dari mahasiswa untuk dipilih opsi jawabannya? Begitulah Bapak Ibu. Jadi terapi farmakologinya ini maka pilihannya pun semua terapi farmakologi. Jadi kembali, kalaupun ditutup nanti peserta uji yang kompeten akan bisa menjawab dengan tidak menebak, bahkan tidak melihat opsinya. Begitu, langsung menjawab dengan dimen hidranat misalnya. Itu Bapak Ibu, jadi fungsi lead-in adalah mengarahkan ke kemampuan yang ingin diuji, gitu ya, memfokuskan pertanyaan agar memiliki satu jawaban, dan menilai kemampuan mahasiswa memahami konteks masalah. Inilah macam-macam cakupan lead-in Bapak Ibu, dari mulai apakah faktor resiko, apakah etiologi, apakah proses. Bapak Ibu cermati ya, semua pakai kata-kata paling. Menggunakan kata-kata paling karena tadi one best answer adalah ingin milih satu di antara semua yang paling benar. Jadi apakah faktor risiko yang paling mungkin, apakah etiologi yang paling mungkin, apakah proses yang paling mungkin, apakah mekanisme, apakah pemeriksaan fisik, apakah diagnosis, apakah pemeriksaan penunjang, dan seterusnya. Jadi satu vignette mungkin bisa kita jabarkan menjadi berbagai macam lead-in. Ini juga sama, cakupan lead-in juga, apakah masalah yang paling penting untuk diatasi itu juga boleh, apakah pendekatan pencegahan yang paling efektif, apakah nama sel yang mungkin terganggu, apakah bentuk gangguan pada organ yang menyebabkan terjadi keluhan utama pada pasien tersebut, siapakah tokoh masyarakat yang paling efektif diajak berperan serta untuk menurunkan penularan kasus, kapan waktu yang paling efektif melakukan pemeriksaan penunjang, untuk penegakan diagnosis. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan lead-in-nya masing-masing, hanya saja tadi prinsipnya lead-in turun dari kompetensi yang ingin diuji gitu. Nah, suatu kondisi mungkin menyebabkan satu vignette dapat dibuat menjadi beberapa lead-in, dan setiap lead-in menggambarkan kompetensi yang ingin diujikan. Jadi kembali lagi saya ulangi, untuk lead-in harus kalimat tanya, harus berhubungan dengan vignette, esensial dan penting, serta lugas langsung ke pertanyaan. Jangan dalam bentuk kalimat terbuka, misalnya adalah titik-titik, yaitu titik-titik, kemudian menggunakan kalimat negatif, menggunakan kalimat tutup, dan ada penambahan data di kalimat tanya itu juga dihindari, Bapak Ibu ya. Kemudian kita beranjak ke option. Jadi untuk option, ini ada beberapa kaidah. Yang pertama adalah homogen. Kemudian homogen itu artinya sama ya. Misalnya yang ditanyakan tadi apakah terapi, maka opsinya terapi semua. Jika lead-in-nya apakah pemeriksaan penunjang, maka opsinya pun pemeriksaan penunjang semua. Jika lead-in-nya ada apakah diagnosis, maka opsinya pun harus diagnosis semua. Opsi juga sebaiknya menghindari kalimat kata-kata yang sifatnya ambigu ya, seperti biasanya seringkali atau bahkan absolut, selalu, tidak pernah, semuanya, kemudian singkat dan langsung menuju pada kata kuncinya, dan menghindari bukan salah satu di atas atau betul semua. Ini jangan Bapak Ibu ya, sebaiknya tidak ada opsi seperti ini dan tidak ambigu. Sebaiknya urutannya logis, rasional, dan kalimat dan kata-kata yang sangat jelas. Dan jangan gunakan pengulangan kata dari vignette dan lead-in, hindari konvergensi, dan hindari kesalahan tata bahasa atau plesetan. Jangan menggunakan kata-kata absolut, jangan menggunakan frekuensi yang multitafsir, dan jangan hindari gunakan bukan salah satu di atas atau semua benar. Itu saja Bapak Ibu untuk materi presentasi pada sesi ini mengenai bagaimana kita menyusun one best answer item development. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.